Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Syekh Najmuddin Abil Abbas Ahmad ibni Abdurrahman ibni Qudam al-Maqdisi yang wafat pada tahun 689 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan Kitabut Thaharah wa asraruha wa shalah wa ma ta'allaqu biha. Kitab tentang taharah dan rahasia-rahasianya dan salat serta yang berkaitan dengannya. I'lam anna taharah laha arba'a maratib. Qala rahimahullah, ketahuilah bahwa taharah itu memiliki 4 tingkatan. Ini perhatikan baik-baik ya, 4 tingkatan ini apakah sudah kita lakukan semua atau baru sebagian, dan bagian yang mana yang belum, agar kita bisa menyempurnakannya. Tingkatan yang pertama adalah tadhiru ad-dhahir minal ahdath wal anjas wal fadolat. Membersihkan dohir itu berarti fisik, badan. Membersihkan badan dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis dan kotoran, fadolat. Hadas, najis, dan kotoran. Apa bedanya hadas sama najis? Bedanya hadas dengan najis apa? Yang kelihatan najis atau hadas? Najis. Kompak salah. Kok hadas bisa kelihatan? Emang hadas itu apa? Oh iya, emang hadas itu apa? Apa kalau kelihatan hadas? Hadas itu apa? Apa? Hadas itu apa? Buang air besar, buang air kecil. Kelihatan itu? Orangnya kelihatan. Air kecilnya yang kelihatan, air besar kelihatan. Nah, itu yang kelihatan itu apa? Najis, ya kan? Ya, itu bedanya. Hadas itu nggak kelihatan, najis itu kelihatan. Adalah satu perbedaan itu cukup insyaallah. Jadi hadas itu satu sifat yang ada pada seseorang, itu hadas. Jadi nggak kelihatan, namanya sifat yang abstrak, nggak kelihatan. Kalau najis kelihatan, benda cair, benda padat, itu najis. Fadolat, kotoran. Nah, kotoran semua tahulah kotoran. Jadi tingkatan yang pertama dari toharoh adalah membersihkan badan dari hadas dan najis dan kotoran. Berarti bisa dikatakan maju, depan masih kosong. Baris itu ada bikin soft. Tidak boleh di pintu, tidak ilok. Tidak elok. Memang tidak elok kan? Jadi tingkatan pertama itu taharoh dari apa? Taharoh pada badan saja, fisik. Taharoh fisik. Ini taharoh tingkat paling bawah ya. Taharoh paling rendah. Nah, taharah yang lebih tinggi apa? Tadhirul jawarih minad dunubi wal atham. Membersihkan badan dari dosa dan sama. Dosa dan kesalahan. Maksiat. Bid'ah juga. Syirik apalagi. Pokoknya dari dosa-dosa. Jangan sampai badan kita terkotori oleh dosa. Tangan yang dipakai untuk mencuri dipotong biar bersih. Makanya biar nggak dipotong ya nggak usah mencuri.
Kalau taharah yang pertama pakai apa tadi? Hadas dan najis dan kotoran pakai apa taharahnya? Pakai air ya. Alat pensuci yang paling penting itu air. Caranya gimana caranya? Dibasuh. Itu kalau apa? Najis atau hadas? Najis ya. Najis dibasuh. Atau kalau fadolat kotoran yang mandi, bersih-bersih, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, tidur ya. Kalau hadas apa? Bersucinya apa? Apa? Wudu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar? Mandi. Contoh hadas kecil apa? Ya, buang air kecil. Contoh hadas besar, buang air besar. Enggak. Enggak. Masih kecil juga ya. Itu masih kecil juga. Kemudian kalau toharoh yang kedua dari dosa dan maksiat, kesalahan, itu toharohnya gimana? Tobat ya, tobat kemudian istighfar. Bedanya tobat sama istighfar apa? Istighfar minta ampun, tobat minta tobat. Apa? Istighfar mohon ampun, tobat tanpa mengulang. Kalau istighfar mengulang nggak apa-apa. Apa bedanya? Sebenarnya gini, kalau dia sendiri-sendiri sama maknanya. Jadi kalau saya bilang tobat ya istighfar. Kalau saya bilang istighfar ya tobat gitu, maksudnya sama. Tapi kalau digabung, kita harus bertobat dan beristighfar. Nah, itu beda maknanya. Apa itu tobat, apa itu istighfar? Hah? Bedanya, istighfar itu hanya pakai mulut, kalau tobat itu pakai hati dan badan. Itu berbedanya. Sebenarnya kalau sendiri-sendiri semua sama maknanya gitu. Istighfar juga, istighfar kan astagfirullah, pakai mulut bilang, hatinya juga harus menyesal, badannya juga nggak melanjutkan dosa. Itu namanya taubat juga gitu. Istighfar itu taubat itu istighfar sama. Tapi kalau digabungkan dia maknanya beda. Istighfar untuk mulut saja astagfirullah, sedangkan hatinya itu taubat, menyesal, bertekad tidak mengulangi, badannya pun tidak melakukan dosa itu. Itu untuk taharah yang kedua ya. Taharah kedua itu dengan taubat dan istighfar. Adapun taharah yang ketiga, ini tingkatan lebih tinggi lagi ya. Makin besar angkanya makin tinggi. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Paling tinggi lantai berapa? Lantai 4. Lantai 3 sekarang, yaitu tathhirul qalb minal akhlaqil madmumah, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan rendah yang dimurkai. Kerendahan-kerendahan yang dimurkai. Pokoknya akhlak buruk lah intinya. Kan hati itu berisi akhlak, kalau badan itu berisi tingkah laku perbuatan. Nah, tadi yang nomor 2 itu membersihkan badan dari tingkah laku perbuatan yang tercela. Nah, kalau yang ketiga ini membersihkan hati dari tingkah laku hati yang tercela. Tingkah laku hati itu akhlak ya. Akhlak itu amalan hati, amalan batin.
Jadi lebih penting mana? Membersihkan hati atau membersihkan badan? Hati lebih penting. Ada orang tiap hari mandi, ada nggak? Kita semua kan, kecuali yang malas. Tiap hari mandi, tapi nggak tiap hari tobat. Tobat pun cuma dari dosa-dosa, nggak membersihkan dari akhlak-akhlak tercela. Akhlak-akhlak tercela itu seperti dendam, suudzon, ya, kemudian berkeluh kesah, tidak sabar, tidak pemaaf. Itu rata-rata tidak ditobati itu. Orang itu tobat rata-rata dari sesuatu yang dilakukan gitu kan. Kalau nggak memaafkan kan itu merasa nggak berbuat apa-apa gitu. Kemudian suudzon sama orang itu nggak merasa berbuat kesalahan gitu. Makanya jarang orang bertobat dari itu. Nah, tingkatan yang ketiga, kalau orang bisa melakukan itu, membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah akhlak, itu tingkatan tinggi itu. Kalau badan sudah dibersih dari najis dan kotoran fisik, kemudian badan juga udah bersih dari perbuatan-perbuatan tercela, hati udah bersih dari dosa-dosa akhlak yang tercela. Sekarang tingkat yang keempat ini yang paling tinggi, dan rata-rata orang belum sampai ke tingkat keempat ini para nabi ini. Apa itu yang keempat? Membersihkan sir itu batin, sama hati juga sebenarnya. Membersihkan batin dari selain Allah, kan nggak bisa kita itu. Rata-rata batin kita masih banyak berisi dunia gitu. Ini betul-betul orang yang udah nggak cinta dunia lagi gitu. Nah itu para anbiya, para nabi. Jadi membersihkan batin dari selain Allah. Hatinya cuma berisi Allah. Wahadah wa al-ghaya al-quswa. Quswa itu tetangga saya. Serius, saya punya tetangga namanya Quswa. Ternyata dari bahasa Arab Quswa. Kok jadi bahasa Jawa Quswa? Terus apa artinya? Saya tanya itu masih kakak kelas ya, SMP dulu. Emang apa artinya Quswa gitu? Nggak tahu gitu. Dia nggak tahu. Sekarang kita tahu Quswa. Apa itu Quswa? Yang paling jauh atau paling tinggi itu Quswa. Nah, ghaya al-Quswa. Ini tujuan yang paling tinggi. Jadi tingkat pembersihan yang paling tinggi adalah membersihkan apa? Hati dari selain Allah. Jadi gimana caranya hati itu cuma berisi tentang Allah, pengagungan Allah, ma'rifatullah. Itu hati yang paling mulia, hatinya Nabi Muhammad, hatinya para nabi. Mungkin ada sebagian manusia siddiqin ya, itu juga sampai mungkin tingkatan hatinya hanya berisi tentang Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa udah. Kalau udah sampai tingkat 4 itu level 1, 2, 3 udah lewat ya. Udah dilakukan semua pasti. Dan bukan berarti lewat udah nggak melakukan, tapi terus dilakukan ya. Namanya bersuci ya terus dilakukan semua kan. Taubat itu nggak berhenti. Jangan bilang saya udah level 4 nih, udah nggak pernah lagi taubat. Ya taubat terus, nggak ada. Jadi yang sampai level 4 itu tetap 1, 2, 3 dilakukan terus setiap saat. Makanya paling berat itu tugas level berapa? Level 4. Yang baru level 1 ya cuma 1 tugasnya. Level 2 tugasnya jadi 2. Level 3 tugasnya jadi 3. Level 4 paling berat. 4-4-nya dilakukan semua setiap saat. Nah, itulah tingkatan manusia dalam masalah toharoh. Ini yang disebut dengan rahasia-rahasia toharoh. Selama ini orang toharoh itu pikirannya kemana? Level 1 apa 4? 1. Paling banyak orang awam. Nah, yang level 2 udah mulai orang yang awamnya terkikis sedikit lah. Awam tapi sudah istimewa, khusus di antara orang awam. Kemudian yang level 3 itu lebih khusus lagi. Yang level 4 istimewa spesial. Ntar spesial sama istimewa lebih mahal mana? Martabak itu loh. Spesial ya? Masa sih? Kalau kan itu kan artinya sama. Spesial dia istimewa. Spesial bahasa Inggris, istimewa bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya khusus. Khusus bahasa Arab, bahasa Inggrisnya spesial,
Bahasa Indonesianya istimewa gitu. Jadi itulah level manusia paling khusus, paling istimewa. Jadi kalau pertama awam, kedua khosoh, khawas, yang ketiga khawasul khawas, yang keempat khawasul khawasul khawas gitu. Yang khusus dari yang khusus dari yang khusus. Karena sangat spesial itu, hampir tidak ada gitu. Sekarang ya, sekarang hampir tidak ada. Itu levelnya para nabi. Geser, digeser. Ambil. Kemudian faman qawiyat basiratuhu. Siapa yang kuat basirohnya, jadi yang kuat basirohnya, basiroh itu apa? Mata hati. Mata hati itu apa? Ilmu. Jadi siapa yang kuat ilmunya, samat himmatuhu, himmahnya akan tinggi. Himmah itu apa? Himmah itu cita-cita. Jadi siapa yang ilmunya kuat, ilmunya banyak, pasti cita-citanya tinggi. Cita-cita apa? Ya cita macam-macam. Cita-cita ingin naik kelas, itu kan biasanya kan orang yang memang ilmunya banyak, cerdas. Yang cerdas itu cita-cita naik kelasnya tinggi. Kalau yang bodoh gitu, buru-buru naik kelas, nggak dipecat udah untung gitu. Itu kalau orang dulu ya. Zaman sekarang mah orang bodoh juga naik kelas. Sekolah sekarang nggak bermutu, nggak kayak dulu. Orang yang paling bodoh juga naik kelas. Yang paling bodoh juga dapat ijazah. Yang lulus sudah dapat gelar profesor, nggak tahu apa-apa juga banyak gitu hari ini. Kemudian jadi akan tinggi cita-citanya. Cita-cita paling tinggi itu apa? Apa? Masuk surga. Itu kan di akhirat. Kalau di dunia, cita-cita di dunia paling tinggi jadi apa? Hah? Presiden. Masih tinggi pilot ya. Pilot di langit sana. Astronot. Iya, kalau tinggi-tinggian betul lah. Tapi kedudukan paling tinggi apa? Presiden ya? Enggak, ketua PBB. Nah itu kan cita-cita manusia di dunia yang memang tidak ngerti akhirat itu. Tapi sekarang pertanyaannya, cita-cita di dunia bagi orang yang ngerti akhirat jadi apa? Hah? Enggak, di dunia masih. Di dunia jadi apa? Apa? Jadi orang bermanfaat. Itu cita-cita, berarti nggak bermanfaat sekarang ini. Masih dikejar itu. Apa? Apa? Ulama hidup cukup. Istilah apa itu? Ulama kaya gitu. Masih saja kaya yang dicari ya kan? Mau bilang kaya aja malu, bilangnya cukup. Coba bilang kaya aja jujur gitu, kaya gitu. Kenapa malu dengan kaya? Kaya itu nggak aib. Aib nggak jadi orang kaya? Jadi orang kaya aib atau enggak? Aib kalau korupsi ya kan? Kalau nggak korupsi ya nggak aib. Kalau halal ya nggak aib. Boleh nggak cita-cita jadi orang kaya? Boleh, nggak masalah. Yang penting jangan lupa orang miskin aja gitu. Jadi ulama dan kaya. Nah, apakah betul itu yang paling tinggi? Ada mungkin pendapat lain? Apa yang lebih tinggi dari itu? Hah? Apa? Konita. Apa itu konita?
selalu taat. Ya. Itu kan amalan. Orangnya apa namanya? Ya konita bisa jadi orang juga maksudnya. Sebuah apa ya, status gitu loh, status. Itu perbuatan semua, status yang tertinggi di muka bumi ini, di dunia ini setelah para anbiya itu apa? Setelah para nabi. Kan kita cita-cita kalau bisa jadi nabi, udah nggak bisa, udah tertutup itu. Orang soleha itu paling rendah. Jadi cita-cita yang baik itu soleha itu yang paling bawah. Ada yang lebih tinggi dari soleha. Siapa? Ummu Soleha. Iya kan? Lebih tinggi dari soleha ini, lebih tua lah gitu. Hah? Tahu nggak tingkatan orang di surga itu ada 4 golongan manusia di surga? Ada para nabi, nah itu udah level di luar kita. Yang di level kita sekarang, habis nabi siapa? Hah? Bukan, yang disebutkan di Quran di surat An-Nisa ayat berapa itu? Yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang Allah beri nikmat. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat? Itu ada 4 golongan. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Para nabi, titik-titik. Nah ini yang titik-titik terakhir itu solihin. Solihin ini paling terakhir. Ada yang nomor 2, nomor 3. Bukan, ulama enggak ada yang ingat? Bukan. Nggak tahu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Anggap saja udah lama nggak baca Quran ya. Terakhir baca Quran kapan? Belum baca, tapi kan nggak paham ya kali, jangan-jangan. Itu kalau paham ada itu di surat An-Nisa. Waladina mayyuti'illah wa rasulahu. Ya. Itu Ummu Solihah tahu. Udah jadi solihah dia. Jadi setelah solihah, solihin, habis itu jadi syuhada. Di atasnya solihin itu syuhada. Syuhada itu bagaimana? Kalau solihin dulu, solihin itu gimana? Syarat menjadi solihin dan solihah itu gimana? Mematuhi perintah dan larangan. Bukan, itu takwa itu. Campur-campur ilmunya ya. Soleh itu apa syaratnya? Syaratnya soleh. Gimana musolihah harus tahu ini syaratnya solihah. Punya anak solihah belum tentu. Anaknya solihah belum tentu ibunya. Nggak tahu ya syaratnya jadi orang solihah. Kalau nggak tahu syaratnya gimana bisa jadi? Syarat solihah adalah, soleh itu artinya menegakkan hak Allah dan menegakkan hak makhluk. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya itu tegak. Itu namanya solihah. Soleh kalau laki-laki, solihah kalau wanita. Jadi orang yang tidak menegakkan hak Allah, tidak menegakkan hak makhluk, itu tidak soleh namanya. Atau menegakkan hak Allah saja, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, tapi nyakitin tetangga, itu masuk neraka kata Rasul. Enggak soleh itu. Penduduk neraka, penduduk surga paling bawah itu soleh, harus soleh dulu. Soleh itu apa? Ya menegakkan hak Allah, menegakkan hak makhluk. Atau ada orang yang dinasihati, ayo sholat, ayo sholat. Hidup itu kan yang penting baik dengan sesama. Nah itu neraka juga, nggak mau sholat. Itu nggak soleh. Karena soleh itu harus apa? Menegakkan hak Allah, menegakkan hak makhluk. Itu baru soleh namanya. Itu paling rendah penduduk surga itu begitu, gitu. Kalau nggak begitu nggak masuk surga.
Di atasnya siddiqin, syuhada, afwan. Syuhada itu apa? Orang yang mati syahid. Ini berderma mendermakan yang paling mahal, nyawa. Berat. Jadi solehah aja untung, apalagi jadi syuhada. Ya, syuhada ini hebat. Langka, sudah jarang orang bisa jadi syuhada. Lebih langka lagi siddiqun atau siddiqin. Siddiqin itu apa? Orang yang sempurna imannya. Itu yang saya katakan tadi, bisa jadi level nomor 4 ini yang bisa mensucikan hati dari selain Allah, itu selain para nabi, siddiqun juga bisa. Itu level kedua. Faman qawiyat basiratuhu samat himmatuhu ila hadal matlub. Jadi dia akan tinggi cita-citanya kepada tuntutan ini. Nah ini, kan saya tadi bilang cita-cita paling tinggi apa? Nah cita-cita paling tinggi kita itu menjadi siddiqin. Kalau itu nggak bisa, ya udah jadi syuhada. Nggak bisa juga solihin, paling minimal itu. Nah ini kalau di dalam masalah thaharah ini, cita-cita paling tinggi adalah yang nomor 4 itu. Bagaimana kita bisa membersihkan hati dari selain Allah. Berarti yang bisa nomor 4 itu siapa? Para nabi, tadi saya bilang, atau siddiqin. Jadilah siddiqin. Itulah cita-cita paling tinggi. Kita nggak bisa menjadi siddiqin kalau cita-citanya rendah gitu. Bangun tidur mikirannya cuma nyari duit. Pengen kaya, jadi ulama tapi kaya gitu. Ya itu susah jadi siddiqin itu. Susah untuk membersihkan hati dari selain Allah. Itu kan hatinya mau dibersihkan dari selain Allah, wong isi hatinya duit terus gitu kan. Coba pikiran, bangun tidur pikirnya langsung apa? Langsung mikir dunia kan. Itu berarti kotor itu hati itu. Dan itu kita semua, saya akui, saya juga gitu sama. Kita ini masih jauh dari level nomor 4 itu, jauh kali. Bisa level nomor 2 aja udah hebat. Nomor 3 lebih hebat lagi, bisa membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini masih banyak akhlak buruk. Suudzon sama Allah itu buruk sekali. Orang yang masih galau itu kan suudzon sama Allah gitu. Pikirannya Allah nggak memberi yang terbaik gitu. Kenapa nasibku kok begini? Padahal itu yang terbaik buat kamu. Kamu suudzon sama Allah. Mempertanyakan nasib. Kemudian waman amiyat basiratuhu, siapa yang buta mata hatinya, lam yafham min maratibit thaharah, dia tidak paham tingkatan thaharah ini kecuali tingkatan yang pertama. Nah itu saya katakan tadi, paling banyak orang thaharah yang pertama, cuma itu taunya, itu buta hatinya, mata hatinya buta. Nah itu orang awam rata-rata mata hatinya buta memang. Ya taunya cuma wudu mandi, wudu keramas gitu. Jadi suster keramas. Itu hanya tingkatan apa? Tingkatannya orang yang tidak tidak memiliki basirah atau basirahnya buta. Fatarahu yadi'u akthar zamanihi asyarif fi mubalaghah fi istinja. Jadi kamu akan lihat ya, orang-orang itu yang tingkatan nomor 1 itu menyanyiakan kebanyakan waktunya yang mulia hanya untuk berlebihan dalam masalah istinja. Istinja itu cebok gitu kan. Kemudian membasuh baju kan. Bajunya dicuci tiap hari ya kan. Padahal nggak wajib itu, tapi ya nggak apa-apa. Cuma jangan cuma itu perhatiannya gitu. Ada orang yang sibuk nyuci terus. Kenapa? Dia punya perusahaan laundry. Ya enggak apa-apa kalau itu ya. Ini bukan perusahaan laundry tapi tiap hari nyuci terus. Iya kan? Ibu-ibu kan gitu kan? Nah, ibu-ibu tingkatannya thaharah paling bawah ya. Kalau bapak-bapak udah enggak perhatian dengan nyuci baju karena sudah dicuciin sama istri, ya kan? Berarti bapak-bapak levelnya naik nomor 2.
Kasihan mak-mak itu nomor satu terus itu nyuci baju terus. Cuma maksudnya nyuci baju silahkan, cuma jangan itu fokus perhatian gitu maksudnya. Itu hanya efek samping, bukan efek samping, kegiatan sampingan gitu. Kegiatan utamanya itu apa? Nyuci hati, bukan nyuci karpet lagi kan. Baju enggak, karpet lagi. Jangan terlalu sibuk itu bersih-bersih badan aja, itu kan ini badan ini nomor satu. Badan aja nggak usah terlalu sibuk, apalagi bersih-bersih rumah, bersih mobil dilap terus, ya Allah. Hati nggak pernah dilap, hatinya najis, nggak pernah disucikan. Padahal mobilnya kinclong, motornya celing gitu kan, mukanya glowing gitu. Tapi apa? Hatinya busuk, hatinya berduri kayak kedondong, luarnya halus dalamnya berduri. Mendingan jadi durian ya, luar berduri dalamnya halus. Jadi kebanyakan orang awam gitu perhatiannya, bersih-bersih badan, bersih-bersih baju, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan. Bersih itu semua dipikir. Kalau ada kendaraan kotor dikit, aduh kapan ini mau bersih-bersih, belum sempet disempet-sempetin bersih-bersih itu. Padahal waktunya sholat nggak sempet, waktunya ngaji nggak sempet, waktunya nyuci mobil sempet, harus sempet. Kalau enggak nanti orang bilang apa mobil saya kotor. Ya Allah. Itu orang awam, serendah-rendahnya orang awam yang hanya perhatiannya pada masalah begituan. Hatinya nggak bersih, nggak dibersihkan. Orang kalau melakukan dosa itu hatinya kotor. Sholatnya nggak berjamaah, kotor itu hati. Bahkan sholatnya ketinggalan, kelewat waktunya, bahkan nggak sholat, sudah kotornya luar biasa itu hatinya. Nah kalau hati-hati kotor begitu, ya nggak ada harapan bahagia gitu. Bahagia itu jauh sekali dari orang yang hatinya kotor. Kemudian dhannan minhu, dia menyangka ya, dengan was-was dan juga minimnya ilmu. Orang awam kan minim ilmu. Anat thaharah al-matlubah, bahasanya bersuci yang dituntut itu cuma nomor satu saja. Taunya cuma itu. Udah thaharah belum? Ya thaharah pikirannya cuma itu gitu. Padahal thaharah itu ada 4. Dia taunya cuma satu. Dan ada orang yang terkena was-was dalam masalah taharah. Tadi pagi saya lihat orang wudhu. Sebenarnya itu udah lama kejadian itu. Cuma kita seringnya kalau melihat itu, ini kenapa kalau sholat selalu masbuk. Terus saya curiga, perasaan tadi waktu saya datang ke masjid, dia di tempat wudhu. Terus saya sholat sunnah, terus iqomah, terus sholat, kok dia masih masbuk juga gitu. Baru saya tadi lihat wudhunya, lama sekali wudhunya. Jadi udah basuh kaki tuh, kalau kerannya kenceng, dibasuhnya digosok betul kakinya tuh, satu-satu digosok jari-jarinya gitu. Lama sekali saya lihatin, itu basuh kaki aja mungkin ada 2 menit atau lebih mungkin, kenceng gitu. Nah kemudian pas pulang taklim, yang lain juga cerita, itu tadi sebelum wudhu udah diarahkan sama imamnya, basuh ini, basuh ini, basuh ini. Bahkan sebelum wudhu itu keran sudah ngocor, ada mungkin berapa menit itu, 5 menit itu doa dulu, ngocor kerannya kencur, dia doa dulu, doa. Belum mulai basuh apapun. Luar biasa. Itu was-was dalam masalah taharah, was-was dalam masalah niat. Mungkin dia niat dulu tuh, niatnya lama kali nggak masuk-masuk, itu was-was. Jadi perhatiannya kepada masalah taharah badan luar biasa. Itu dari setan tuh kayak gitu tuh. Berbeda dengan para salaf ya, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Kemudian wajahlan bisiaril mutaqaddimin tuh. Dia nggak tahu bagaimana perjalanan hidup orang-orang dulu ya. Para salafus soleh.
Alladzina kanu yastaghrikuna az-zaman, di mana mereka menghabiskan waktu fitadhirul qulub, untuk mensucikan hati. Nah, ini yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nufus jamaknya. Itu sama dengan tazkiyatul qalbi atau tazkiyatul qulub. Di Indonesia namanya manajemen kolbu, ada yang kalbu juga, anjing jadinya. Kamu ada di kalbuku, oh, berarti di anjingku gitu ya. Jadi para salaf itu lebih fokus membersihkan apa? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati, itu lebih banyak mereka perhatikan. Wa yatasahaluna fi amri dhahir itu, dan mereka meremehkan perkara dhahir. Maksudnya meremehkan bukan berarti tidak wudu, ya wudu gitu. Maksudnya nggak terlalu berlebihan. Masalah dhahir itu ya udah gitu aja gitu, yang penting sah gitu. Tidak jadi berjam-jam itu wudu sampai berjam. Dan selalu itu kalau sholat itu memang setiap subuh saya lihat itu gitu, basah kuyup rambutnya, tuh wudunya udah keramas sekali. Terus sholatnya lama, jadi imam sudah salam, dia masih belum salam, doanya lama kali gitu. Oh. Masbuk, kadang seringnya masbuk, itu penyakit was-was ya. Terus dapat cerita tadi dari satu jamaah bilang, itu bapaknya kalau habis kita selesai dzikir itu keluar sholat lagi, sholat ba'da subuh. Sholat apa gitu, itu subuh loh, habis sholat subuh sholat lagi. Nanti kalau setelah sholat di luar masuk lagi dzikir lagi bapaknya di dalam. Oh, bapak sama anak sama aja gitu ya. Ada manusia begitu. Ini bahaya sebenarnya, itu godaan setan juga, was-was ya. Bagian dari setan tuh macam-macam godaannya. Setan itu kalau nggak berhasil membuat orang itu berbuat buruk, di antara godaan membuat orang itu merasa baik gitu. Itu berbuat wudu kayak gitu merasa baik nggak? Merasa baik, padahal salah gitu loh. Merasa baik. Atau dibuat rajin ibadah biar merasa soleh gitu, itu udah cukup efektif masuk neraka tuh, orang yang merasa soleh, merasa solehah juga, itu efektif masuk neraka tuh, ujub. Kemudian sebagaimana diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu tawadda min jarrati nasraniyah. Umar berwudu dari wadahnya orang Nasrani. Bahkan sebelum Umar, dulu Rasulullah berwudu dari mazadatil musyrikah, dari wadahnya, bejananya orang musyrik. Kita tahu orang Nasrani, orang musyrik itu nggak tahu suci, nggak tahu kesucian ya. Tapi sahabat Rasulullah bahkan berwudu dari situ, nggak masalah gitu loh. Nggak usah terlalu pusing masalah kesucian air, kesucian badan gitu. Jadi Islam itu jelas ya, dohir. Ini air ini jangan-jangan tadi kena percik kencing, kan cuma jangan-jangan. Sekarang kita lihat fakta, airnya berubah nggak? Warna, bau, dan rasa. Warnanya sih bening, ya warnanya sih bening. Kemudian baunya gimana? Baunya yes lah, nggak masalah. Tapi kayaknya coba dicicip rasanya gimana? Kok agak asin-asin gitu ya. Baru kalau kita yakin ini asin kencing nih, ada, nggak usah dipakai. Udah terbukti kan? Nah, selama belum terbukti jangan ragu. Ini kan wadahnya orang kafir, ya walaupun wadahnya orang kafir, tapi kan masa orang kafir kencing di situ, kan enggak juga gitu kan. Itu maksudnya, jangan terlalu berlebihan takut terhadap kesucian air gitu. Ini ada penyakit begitu tuh, ada itu. Dan itu banyak di pesantren biasanya. Ini kesalahan pesantren, sebagian pesantren kita
kita itu Indonesia benar bukan Salafi, itu terlalu perhatian masalah toharoh, serius. Dan mereka meremehkan toharoh hati, bahkan syirik dilakukan, bid'ah dilakukan. Nggak peduli dengan itu, nggak takut syirik, nggak takut neraka. Tapi masalah toharoh takut nggak sah, nanti nggak sah gimana. Ya Allah, ini talbis namanya ya. Talbis dari iblis, tipu muslihat setan, perangkap setan. Kemudian wakanu la yakaduna yaksiluna aidihim minaz zaham. Dan dulu para salaf hampir-hampir mereka nggak perlu membasuh tangannya dari lemak, bahkan yang berbau. Habis makan tangannya kena lemak, bau. Hampir-hampir mereka nggak dicuci gitu. Ya udah gitu aja gitu. Jorok kan? Kita bilangnya jorok tapi tidak najis, tidak masalah. Artinya nggak berlebihan mereka dalam memperhatikan apa? Kebersihan badan gitu. Itu para salaf. Tapi perhatiannya dengan kebersihan hati luar biasa. Ini yang kebalik kita tuh gitu. Coba kalau muka kita terlihat ada jerawat satu tuh, dipikirin terus satu jerawat. Itu hidung yang masih ada nggak disyukurin. Itu maksudnya, kita hati nggak bersyukur gitu loh. Kecewa, kurang terus. Kenapa kawan saya lebih putih, saya masih hitam gitu. Cari cat tembok itu cepat putihnya. Makanya produk kosmetik itu laku keras, kenapa? Karena orang perhatian dengan kebersihan fisik, penampilan. Sedangkan buku-buku, kitab-kitab nggak laku kan? Karena orang nggak peduli dengan kebersihan hati. Bersihkan hati itu pakai ilmu. Orang tuh susah itu membersihkan hati. Kemudian wa yusalluna 'alal ardi, mereka sholat di atas tanah, nggak takut mereka. Bahkan Nabi bilang apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dijadikan untukku bumi ini semuanya masjid, tempat sujud. Boleh sujud di mana saja kecuali kuburan dan kamar mandi. Udah. Tempat lain manapun sujud boleh, sholat boleh. Sholat di trotoar gitu, asal jangan di tengah jalan ya, lagi rame-ramenya gitu. Kalau Idul Fitri ditutup jalannya boleh lah. Kemudian sholat bahkan di parit gitu atau di sawah. Pernah lihat saya itu orang sholat di pinggir sawah, ya belepot, ya cuma dibasuh dengan air sawah juga, tapi dia tahu ini suci gitu, sholat di pinggir sawah nggak masalah. Sujud di dekat lumpur, ya di lumpur juga nggak masalah. Itu salaf soleh dulu kayak gitu, nggak berlebihan masalah kebersihan badan. Kemudian wayamshuna hufatan, mereka berjalan telanjang kaki. Bahkan Nabi menganjurkan, ya, berjalan telanjang kaki itu dianjurkan oleh Nabi. Dan ternyata kedokteran mendukung itu, sehat ya kan? Mau sehat telanjang kaki. Tapi kalau wanita pakai kaos kaki tetap boleh, nggak pakai sendal, nggak masalah. Saya juga baru tahu di kota ini katanya kalau yang jalannya nggak pakai sendal itu orang gila. Oh, di kampung saya gila semua. Orang ke sawah mana ada pakai sendal, ya kan? Kemudian wayaktasiruna fi istijmari alal ahjar, mereka juga dalam cebok mencukupkan dengan batu, walaupun ada air itu sudah sah, tidak masalah gitu. Coba lihat ya, nggak berlebihan dalam masalah taharah badan. Ini yang harus kita contoh. Jangan berlebihan soal penampilan gitu, tapi hati yang jauh lebih penting. Al-qalbu qabla kulli syai' gitu. Hati itu sebelum segala sesuatu. Dan itu yang dinilai oleh Allah. Allah nggak menilai rupa-rupa kalian dan harta kalian. Makanya jangan pengen kaya. Harta nggak dinilai oleh Allah. Tapi Allah menilai apa? Hati dan amal kalian. Jadi amalnya yang bagus seperti contoh Rasul, hatinya untuk Allah gitu. Itulah muslim yang paling baik. Waqad
intahal amr ila qaumin yusamuna ru'unah nadofah. Bahkan perkaranya sampai kepada satu kaum yang mereka menamakan apa namanya ini? Apa itu ru'unah? Apa? Apa? Menamakan apa? Enggak ada yang ngecek ya? Apa? Kebodohan. Kurang pas kalau kebodohan ya. Ru'unah di sini maksudnya kelembutan hidup, maksudnya fasilitas hidup, kemewahan lah gitu. Jadi ada orang yang menamakan kemewahan itu sebagai kebersihan. Jadi rumah bersih itu yang gimana sih? Yaitu yang karpetnya bagus, yang catnya bagus, yang kacanya bagus. Itu dinamakan kebersihan. Sedangkan rumah yang cuma dari gedek gitu, yang lantainya tanah, itu kotor. Gitu. Orang menganggap kebersihan itu dengan kemewahan gitu. Jadi mereka menganggap kemewahan itulah kebersihan. Ini salah besar. Kalau kemewahan itu kebersihan, tentu Rasulullah orang paling jorok. Rumah Rasul memang ada karpetnya, ada lantai begini. Rumah Rasul itu tanah, temboknya tanah, atapnya tanah, tanah semua. Dan itu yang saya rasakan ketika di Yaman ya. Saya di Yaman juga tinggal di kayak gitu, tempat kayak gitu, sama. Cuma beda dikit. Lantainya udah di semen saya. Zaman Rasul belum ada semen. Terus temboknya juga tanah aslinya, tapi bisa dicat, jadi cat untuk tanah gitu. Jadi kayak tembok begini, cuma dibaliknya tanah. Tuh, jadi lebih mewah rumah saya daripada rumah Rasul ketika di Yaman itu. Apalagi di Indonesia ini mewah kali, walaupun rumah orang yang ngontrak juga gitu. Tapi kita jauh lebih mewah daripada Rasul. Dan orang menganggap kemewahan itulah kebersihan. Itu salah besar. Kemudian apa? Fatara aktsaru zamanihim yamdi fi tazyini dawahir tuh. Maka kamu lihat kebanyakan waktu mereka dihabiskan untuk menghiasi dohir. Banyak orang yang menghabiskan waktu untuk bersolek muka, untuk bersih-bersih baju, bersih-bersih rumah, halaman rumah, bersih-bersih mobil. Habis untuk itu hidupnya. Muter tiap hari cuma gitu doang. Kapan membersihkan hatinya gitu? Nggak sempet ngaji tuh kayak gitu tuh. Ada orang yang ayo ngaji, ini rumah belum beres-beres. Nah sampai kiamat juga nggak beres gitu. Ngaji dong, bersihkan hati dong. Itulah yang membuat kamu tuh ngerasa nggak beres-beres rumah, karena hatimu kotor gitu. Kalau kamu hatinya bersih, hatimu cemerlang, pasti kamu makan itu cukup, sudah selesai. Bahkan orang cerdas itu memilih rumah sederhana daripada rumah yang mewah kemudian menyibukkan gitu. Ulama mengatakan apa? Ala kullu maqala wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Ketahuilah, yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Rata-rata banyak itu melalaikan atau enggak? Pasti. Orang punya duit penghasilan 3 juta cukup, lebih baik daripada 30 juta justru foya-foya hura-hura, enggak sempat ngaji gitu. Dulu waktu 3 juta bisa ngaji, begitu 30 juta udah enggak bisa ngaji lagi. Macam-macam sebabnya gitu. Di antaranya karena sibuk ngurusin duit, ngabisin duit gitu. Gimana? Pokoknya belanja sana belanja sini macam, sampai nggak ngaji lagi. Merasa puas dengan surga dunia dan nggak pengen surga akhirat lagi. Padahal baru 30 juta. Gimana kalau 30 miliar? Tuh, orang itu udah sok kaya. Baru 30 juta udah merasa kaya gitu. Padahal itu tertipu oleh dunia. Naudzubillah min dzalik. Wa bawatinahum kharab tuh. Sementara batin-batin mereka itu roboh, rusak. Masyuwah bi khaba'ithil kibr tuh. Jadi diselimuti dengan kebusukan-kebusukan kesombongan tuh kan. Orang kalau penampilannya bagus jadi sombong enggak? Yang yang mungkin untuk sombong yang cantik atau yang jelek? Iya kan? Awas, hati-hati, mempercantik diri malah sombong. Enggak mesti orang cantik sombong, tapi bisa dengan sebab kecantikan sombong. Dengan sebab rumahnya bagus,
Atau yang rumahnya jelek, yang sombong? Yang rumahnya bagus. Itu. Jadi orang yang perhatian memperhatikan penampilan itu peluang untuk hatinya sombong, peluang hatinya kotor besar. Memang dia niatnya udah gitu dari awal. Kenapa sih pengen rumah bagus-bagus? Ya biar nggak dihina orang. Terus kalau nggak dihina orang, ya nanti bisa gantian saya menghina orang. Tanpa dinyatakan, tanpa sadar begitu terjadi gitu. Masa cuma pengen rumah bagus biar nggak dihina orang? Emang kenapa dihina orang? Emang kalau dihina orang terus sakit gitu? Ya sakit, tapi sakitnya di sini gitu, di hati. Orang itu gampang sakit hati ya. Pertebal iman ya biar nggak sakit hati. Saya dapat curhat tuh tadi malam itu, anak saya WA tiba-tiba bilang gini, ayah, saya kan ditunjuk jadi muadzin. Kalau ada orang tiba-tiba nyerobot adzan, itu namanya melanggar hak apa enggak, kata dia. Terus kalau saya sakit hati, saya doakan dia buruk gimana gitu. Ya Allah, kok gampang kali ya gitu sakit hati. Cuma adzan diserobot aja sakit hati. Saya bilang belajar akhlak Nabi gitu aja, saya bilang. Itu ngapain mondok kalau kayak gitu aja sakit hati gitu. Gampang baper, ini laki-laki kok. Jangan sakit hati, doakan buruk lagi. Enggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau orang itu bersaing dunia pasti sakit hati ya. Tapi kalau bersaing akhirat tidak. Contoh tadi misalnya, dia adzan untuk apa? Nyari pahala. Kalau nyari pahala, seandainya diserobot orang, dia tetap dapat pahala. Kan niatnya sudah ada gitu. Kalau dia sakit hati, berarti dia ada tujuan dunia. Sadar atau tidak sadar, pasti itu. Ngapain sakit hati? Pahala dapat kok sakit hati. Jadi justru alhamdulillah saya nggak adzan udah dapat pahalanya gitu. Itu kalau orang nyari pahala. Tapi kalau nyari pengakuan manusia, nyari penghargaan manusia, sakit hati gitu. Kemudian ujub, kemudian penyakit bodoh nih. Rata-rata kita punya penyakit bodoh itu. Hati kita ini bukan ahli makrifat hati kita ini. Kita itu bukan ulama. Ini penyakit bodoh di hati itu banyak. Semua kita bodoh, cuma beda, bodohnya beda-beda ya. Ada bodoh level 1, ada level 10 gitu, level 100. Beda-beda orang punya kebodohan. Tapi kita bodoh semua. Bukan ulama kita. Jadi itu penyakit sebenarnya ya. Bodoh itu penyakit di hati, harus dibersihkan. Kotoran paling kotor itu kebodohan sebenarnya. Bersihkan itu. Kalau hati kita kotor dengan kebodohan, maka segala keburukan akhlak akan muncul di hati. Kenapa bisa sakit hati kepada orang? Kenapa dendam? Kenapa? Itu karena bodoh. Kalau orang berilmu tidak. Para nabi contohnya nggak gampang dendam. Nabi itu sering disakiti oleh umatnya. Nabi cuma berbuat kebaikan, tapi dibalas dengan keburukan. Tapi keburukan dibalas kebaikan lagi. Itulah Nabi SAW. Tidak ada dendam. Kemudian riya juga tuh. Banyak kan orang riya itu orang munafik, orang bodoh. Wa nifaq, kemunafikan. Walau ra'au muktasiron fil istijmar. Mereka kalau melihat ada orang yang kalau ceboknya kurang, ceboknya cuma pakai batu, atau orang yang berjalan nggak pakai sendal, atau orang yang sholat di atas tanah tanpa alas, atau orang yang wudhunya hanya pakai bejananya orang tua, nggak tahu lah bejana apa itu. Niscaya mereka akan mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Kamu kok jorok gitu. Jadi itulah bahasanya. Jorok itu dianggap sebagai kehinaan. Laqabuhu bil qadar tuh. Mereka akan menggelari orang itu dengan qadar, jorok, jordan, jorok jidan. Wastangkafu muakalatuhu, dan merasa enggan makan bersama orang kayak gitu. Makan sama orang yang jorok, bajunya kumal gitu kan. Itu orang-orang yang merasa penampilannya keren tuh nggak mau.
nempel sama orang yang bajunya lusuh itu takut ketularan miskin. Fandur kaifa ja'alu al-badadah alladhi hiya minal imani qadaratan. Tuh lihatlah bagaimana mereka menjadikan badadah. Tahu badadah? Situ apa? Mereka menjadikan badadah. Apa badadah? Kesederhanaan. Iya gak? Ya, sederhana itu kata Rasul minal iman. Al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Berarti artinya kemewahan bagian dari kekufuran. Jangan suka bermewah-mewah. Walaupun saya katakan tidak haram, memang tidak haram. Cuma kesederhanaan itu bagian dari iman. Nih, saya punya hadis ini gampang. Kalau istri mintaan macam-macam, saya bilang al-badadatu minal iman gitu. Ya kan, masa menentang hadis gitu kan. Al-badadatu minal iman gitu. Kasih tahu suami itu ya. Jadi mereka malah menganggap badadah yang bagian dari iman itu sebagai qadaro, sebagai jorok gitu. Masya Allah. Masa kesederhanaan dibilang jorok? Jorok banget gitu. Padahal itu nggak najis gitu loh. Sholat di tanah itu nggak najis. Mereka bilang jorok. Nggak, biasa aja, jangan bilang jorok. Waru'unah nadofah. Dan mereka melihat kemewahan itu sebagai kebersihan. Itu ru'unah itu kemewahan. Ya pokoknya kebersihan penampilan gitu, atau rumah gitu. Kebersihan rumah itu dianggap sebagai kebersihan. Wasayyaru al-munkar, mereka merubah kemungkaran sebagai ma'ruf dan ma'ruf sebagai mungkar. Lakin man qasada bihadhi taharah nadhafa, akan tetapi orang yang berniat dengan taharah itu untuk kebersihan, walam yusrif fil ma, dan dia tidak boros di dalam penggunaan air, walam ya'taqid anal istimalul ma al-katsir asluddin, dan dia tidak meyakini bahwa menggunakan air yang banyak itu adalah pokok agama. Coba lihat, Nabi kalau taharah berapa airnya, ukurannya? Wudu berapa? Satu mud, satu gayung kecil. Mandi berapa mud? 4 gayung. Itu bukan karena saking miskinnya air, enggak. Walaupun air melimpah, Nabi tetap begitu. Bahkan ada dulu seorang tabiin yang protes dengar hadis itu. Wah, itu enggak cukup buat saya. Dia merasa rambutnya banyak gitu kan, jadi harus banyak air gitu kalau mandi. Maka sahabat yang meriwayatkan itu marah. Bahkan dia cukup untuk orang yang jauh lebih lebat rambutnya darimu dan lebih mulia dari kamu. Nabi lebih mulia dari kamu, rambutnya lebih lebat dari kamu, tapi cukup. Itu para sahabat mempraktekkan kesederhanaan bagian dari iman. Pakai air nggak usah boros gitu. Coba orang yang merasa bisa bayar ATP bisa dibeli bahkan gitu, itu mau kok pakai air boros gitu. Orang yang bisa pakai air hemat mungkin karena nggak bisa bayar gitu kan, takut dicopot itu ATP-nya. Padahal itu iman gitu. Jangan boros pakai air, itu bagian dari keimanan. Kemudian falaisa dzalika bimungkar. Jadi orang yang thaharah badan ya enggak mungkar, enggak masalah, cuma jangan boros air, jangan meyakini pakai air banyak itu bagian dari Islam atau agama. Wala fi'lu hasan, itu perbuatan baik. Silakan bersih-bersih badan, bersih-bersih kain itu baik gitu, selama enggak boros syaratnya. Wal yarji' fi ma'rifatil anjas, dan silakan dirujuk untuk mengetahui perkara najis dan hadas kepada kitab fikih ya. Dan ini yang kita baca bukan kitab fikih ya. Sementara ini adalah kitab tentang adab. Kita sedang belajar adab atau akhlak. Untuk lebih paham taharah badan, najis dan hadas itu silakan belajar fikih. Lanjut atau ada pertanyaan? Tanya. Ada? Lanjut. Ini tapi lanjut tanggung juga nggak cukup.
Nanti aja lah. Tanya jawab aja. Jadi bisa dipahami pelajarannya? Taharah ada berapa? 4. Yang pertama, taharah dari najis, hadas, dan kotoran. Yang kedua, taharah dari dosa-dosa. Yang ketiga, taharah dari akhlak yang tercela. Yang keempat, taharah dari dunia, dari selain Allah. Ya, selain Allah itu dunia, makhluk semua. Tuh, jadi kita harus punya cita-cita tinggi menuju ke arah nomor 4. Harus ada cita-cita itu. Kalau nggak ada, nggak bakal tercapai ya. Karena manusia itu hanya mengikuti kata hatinya. Kalau hatinya saja udah nggak ada keinginan, ya sudah, nggak akan terjadi. Itu yang mereka bilang law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau kita hatinya kuat menginginkan sesuatu dan kita dengung-dengungkan terus, dipanjatkan dalam doa-doa, kita akan meraih sesuatu itu. Tapi kalau tidak ada keinginan di hati, ya nggak akan pernah terjadi gitu. Nggak ada pertanyaan? Kita tutup ya. Ya udah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.